Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat SDM PKH dan seluruh sahabat-sahabat KPM PKH seluruh Indonesia. Baik sahabat-sahabat semuanya, di hari ini spesial ya sahabat-sahabat semuanya. Kita awali hari ini dengan bacaan bismillah. Kita mengharapkan keberkahan aktivitas kita, dimudahkan seluruh aktivitas kita, dilancarkan rezeki kita semuanya, amin. Baik sahabat-sahabat semuanya, yang belum subscribe jangan lupa ya tekan tombol like, subscribe dan juga komentar-komentarnya. Kita berdiskusi di kolom komentar. Itu sahabat-sahabatku semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk hari ini ada kabar yang menarik ya. Yang pertama tentang bansos, yang kedua tentang ground checking PBI, yang ketiga tentang verifikasi komitmen. Itu sahabat-sahabat semuanya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bansos tahap 2 sahabat-sahabat bisa tidak cair apabila dua ini tidak terpenuhi. Tuh sahabat-sahabat semuanya. Ya, terkait bansos tahap 2 ini akan dipercepat, sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Sosial. Ya. Bantuan atau bantuan sosial PKH maupun sembako dipercepat. Nah, sekali lagi Kemensos sudah mengkonfirmasi hal serupa. Ya, dipercepatnya bagaimana sahabat-sahabat semuanya, agar sahabat-sahabat semuanya mengetahui ya. Dipercepat bukan berarti awal bulan setiap tahapnya itu cair atau tahap 2 ini akan cair. Ya, bukan seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Dipercepat artinya dalam kebijakan Kementerian Sosial itu adalah meringkas seluruh perjalanan sampai ke rekening masing-masing KPM. Nah, apa saja sahabat-sahabat semuanya? Yang perlu diketahui adalah kalau dulu sahabat-sahabat semuanya, bulan pertama ya, bansos kan dibagi setiap tahap dibagi 3 bulan. Bulan pertama milik Kementerian Sosial, bulan kedua milik perbankan, bulan ketiga cair ke rekeningnya masing-masing KPM, PKH maupun BPNT. Lah, untuk sekarang ini sahabat-sahabat semuanya, karena sudah didukung oleh data tunggal sosial ekonomi nasional yang diperbarui setiap minggu oleh setiap pekan ya sahabat-sahabat semuanya. Artinya kita kirimnya itu setiap hari, untuk merekapitulasinya itu setiap pekan ya oleh pendamping sosial PKH yang bekerja sama dengan BPS dari Kementerian Sosial. Nah, ini meringkas sahabat-sahabat semuanya. Yang dulu ini Kementerian Sosial mengirim data ke bank untuk diverifikasi lagi, bank untuk dikembalikan lagi apabila ada kesalahan lah. Sekarang tinggal mengunduh saja. Yang awalnya 3 bulan ini hanya jadi 1 bulan karena didukung dengan data sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, makanya sahabat-sahabat semuanya yang disurvei rumahnya, yang didatangi oleh pendamping PKH maupun petugas BPS, itu tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya, semaksimalnya, jawab apa yang ada, jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Ya, kalau dilebihkan ya nggak apa-apa, kita rezekinya akan luas. Kalau dikurang-kurangkan ya, misalnya pendapatan kita realistisnya atau kenyataannya itu katakanlah 5 juta. Ya, 5 juta tapi bilang itu lo kerjanya serabutan, pendapatannya 2 juta, kebutuhannya A, B, C, D, D. Nah, ya lambat laun sahabat-sahabat semuanya akan menjadi kenyataan ucapannya sahabat-sahabat semuanya, dan itu fakta dan banyak di lapangan ya. Nah, pendamping PKH menyikapi bukan hanya satu arah sahabat-sahabat semuanya ya. Kita berkoordinasi yang pertama dengan perangkat desa, yang kedua dengan tetangga sekitar, yang ketiga dengan ketua kelompok. Jadi kita compare 4 elemen ya tadi, ini respondennya atau yang bersangkutan, kita perbandingkan data. Misalnya komponennya tadi bilang ini penghasilnya 2 juta sekian, yang ketua kelompok bilang oh itu loh 4 juta itu kerja pabrik, itu UMR. Yang tetangganya bilang itu mas kerja pabrik itu sudah UMR, itu sudah mampu. Yang perangkat desa juga bilang oh itu sudah UMR. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semuanya.
tolong hal-hal serupa sedikit-sedikit kita mulai berkata jujur, berkata apa adanya. Ya, bagaimana yang kemarinnya itu memang gajinya UMR, tetapi sekarang itu dirumahkan atau sedang tidak bekerja. Nah, data yang diambil sahabat-sahabat semuanya adalah 1 tahun ke belakang sebagai tolak ukur sebagai pendataan untuk memunculkan yang namanya desil atau peringkat sosial ekonomi. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi ya kalau semuanya sekarang kemarin tidak bekerja mendapatkan bansos, sekarang bekerjanya katakanlah sudah bagus, itu gajinya tinggi, tetapi masih mendapatkan bansos. Ya tadi sahabat-sahabat semuanya, 1 tahun ke belakang data yang diambil. Itu sahabat-sahabat semuanya. Lah, yang kedua sahabat-sahabat semuanya, itu ya semoga tadi bisa menjawab keresahan sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua tentang verifikasi komitmen. Ini tadi kami datang ke sekolah-sekolah sahabat-sahabat semuanya. Ya, datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi. Kebetulan di sini kami tidak menemukan hal-hal yang menurut kami menyimpang. Ya, artinya dalam koridor KPM kami itu sudah melakukan pendampingan terhadap putra-putrinya untuk tetap melakukan sekolah atau tetap masuk dalam proses belajar mengajar. Nah, kami tidak menemukan, begitu pula kemarin-kemarin datang ke posyandu lansia, balita, tidak menemukan hal-hal yang dapat menyebabkan bansos tersebut ditahan, bahkan dihapus oleh pusat. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang di luar kabupaten kami bisa mengingatkan tetangganya mendapatkan bansos PKH khususnya untuk tetap mengawal mendampingi putra-putrinya mulai dari anak usia dini, anak umur sekolah sampai jenjang yang mempunyai lansia. Itu tetap aktif di posyandu dan juga ke sekolahannya. Nah, itu sahabat-sahabat semua, karena berpengaruh semuanya. Nanti Kementerian Sosial sudah ketat ini sahabat-sahabat semuanya, termasuk menggandeng semuanya stakeholder yang bisa mematangkan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, sehingga data ini nanti bisa menjadi rujukan seluruh instansi di dalam negara Republik Indonesia ini. Itu sahabat-sahabat semua. Yang ketiga ini yang paling baru, ground checking PBI sahabat-sahabat semuanya. Kami mengucapkan selamat bekerja ya untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami SDM PKH dan juga teman-teman dari BPS juga turun langsung, tidak mengenal panas, tidak mengenal pagi, tidak mengenal malam, hujan, panas. Kita terjang semuanya demi kesuksesan ground checking PBI ini ya. Nah, ground checking ini sahabat-sahabat semuanya menyasar adalah keluarga yang benar-benar dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di sini. Kenapa kok keluarga ini dinonaktifkan? Apakah punya aset, apa punya pekerjaan yang layak, apa punya keluarga yang bisa menghidupi atau lain sebagainya. Nah, setelah berjalan kurang lebih 10 hari ini sahabat-sahabat semuanya, kami bisa menyimpulkan masalah-masalah yang kompleks. Nah, yang kompleks di sini katakanlah perbandingannya kita sudah survei 10 KPM. Ya, 10 KPM. Dari 10 itu, yang 2 benar-benar tetap layak menerima KIS PBI. Karena beliau ini memang benar-benar tidak layak. Layak menerima manfaat KIS PBI ya, karena kondisi ekonomi, kondisi aset dan lain sebagainya tidak mempunyai, sehingga saya simpulkan layak dan benar-benar layak menerima KIS PBI. Namun untuk 8 orang ya itu tadi saya sebutkan di awal sahabat-sahabat semuanya, sudah mempunyai aset yang banyak, sudah mempunyai pekerjaan yang layak, sudah mempunyai keluarga yang mampu menghidupi 1-2 tahun sampai atau bahkan sampai dia besar. Nah, itu saya kira Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan instansi lain tepat sasarannya. Itu sahabat-sahabat semuanya ya, informasi yang bisa diberikan. Jadi tolong kalau ada survei lagi dijawab sejujur-jujurnya.
Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.